Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya di channel YouTube saya. Di sini saya akan membahas tabel distribusi frekuensi. Terlebih dahulu, kita akan membahas apa itu pengertian tabel distribusi frekuensi. Di sini, pengertian tabel distribusi frekuensi itu pengelompokan data ke dalam beberapa kelas sehingga ciri-ciri penting persebaran data tersebut dapat segera terlihat. Pengelompokan tersebut bisa dibuat dalam bentuk sebuah tabel yang dinamakan tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi tersebut memiliki kaidah-kaidah penyusunan TDF tertentu. Di antaranya, 1. Dapat menampung lebih banyak data. 2. Beberapa informasi dari data mentah dapat hilang. 3. Mampu memberikan informasi lain yang lebih bermakna. 4. Menunjukkan jumlah observasi dari sekumpulan data yang masuk ke dalam masing-masing kelas. 5. Kelompok data yang terbentuk memiliki satu karakteristik tertentu. Nah, di sini juga tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya saya akan menyebutkan kaidah penyusunan TDF tersebut. 1. Kelas tidak harus berupa penggolongan kuantitatif, tetapi dapat berupa atribut kualitatif seperti agama, jenis kelamin, jabatan, dan sebagainya. 2. Baik untuk penggolongan kuantitatif maupun kualitatif dimungkinkan untuk menggunakan open-end class. Keenam, kelas tidak harus berupa penggolongan kualitatif, tetapi dapat berupa atribut kualitatif seperti agama, jenis kelamin, jabatan, dan sebagainya. Dan ketujuh, baik untuk penggolongan kuantitatif maupun kualitatif dimungkinkan untuk menggunakan open-end class. Kelas maksud saya di sini. Untuk menggunakan open-end class di sini yaitu dibagi menjadi dua. Antaranya yaitu pertama kualitatif, misalnya menggunakan kata lainnya. Kuantitatif misalnya menggunakan lebih dari ataupun kurang dari. Nah, di sini tabel distribusi frekuensi juga memiliki kaidah penyusunan TDF. Di antaranya 1. Penyusunan kelas atau kelompok data bersifat mutu. Bagaimana cara kita untuk menyelesaikan langkah-langkah penyusunan TDF selanjutnya? Langkah pertama, tentukan tipe kelas dan range atau jarak pengamatan. Di sini kita menggunakan dua cara, yaitu pertama, menggunakan tipe atau kualitatif dan kuantitatif. Kedua, untuk data kualitatif, range atau R ditentukan dari R sama dengan X maksimal min X minimal, di mana X maksimal itu yaitu X maksimal tersebut nilai pengamatan terbesar dan X minimal tersebut nilai pengamatan terkecil. Langkah ketiga adalah menghitung interval kelas atau lebar kelas. Di sini lebar kelas atau I sama dengan R per K. Nah, jadi di sini 47 per 7. Selanjutnya 6,714. Setelah dibulatkan hasilnya itu menjadi 7. Nah, kita langsung masuk aja gimana cara pembentukan kelas tabel distribusi frekuensi. Sebagai contoh, misalkan diketahui data hipotetik mengenai sebaran usia dari 50 orang pegawai PT Maju sebagai berikut. Kalian bisa lihat di layar. Misalkan dari umur 15, 16, 17 dan sebagainya sampai umur terbesar. Di sini langkah pertama adalah menghitung range atau jarak pengamatan dari sebaran data. Yaitu di sini nilai pengamatan terbesar atau X maksimal adalah 63. Nilai pengamatan terkecil atau X minimal 16. Dan juga jarak pengamatan di sini rumusnya R sama dengan X maksimal min X minimal atau R sama dengan 63 min 16 sama dengan 47. Oke, kita. Langkah kedua adalah menentukan jumlah kelas atau K. Misalkan digunakan pedoman Stragus. Jumlah kelas sama dengan K sama dengan 1 plus 3,322 log 50. Nah, jadi di sini
penyelesaiannya 1 plus 3,322. Hasil dari log 50 itu menjadi 1,6989. Selanjutnya 1 itu tetap diturunkan plus 5,6439. Hasil dari 5,6439 itu didapatkan dari perkalian 3,322 kali 1,6989. Nah, hasil dari 1 plus 5,6439 itu menjadi 6,6439. Setelah dibulatkan, hasilnya itu menjadi 7. Langkah ketiga adalah menghitung interval kelas atau lebar kelas. Di sini lebar kelas atau I sama dengan R per K. Nah, jadi di sini 47 per 7. Selanjutnya 6,714. Setelah dibulatkan hasilnya itu menjadi 7. Selanjutnya langkah keempat yaitu pencacahan secara al-inklusif dan mutuali eksklusif seperti kalian lihat di layar. Untuk menentukan kelasnya itu jaraknya itu 7, seperti 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nah, itu kan 7 kan. Nah, selanjutnya langkah kelima, penyajian bentuk dasar tabel distribusi frekuensi dengan menghilangkan kolom pencacahan dan melengkapi kolom titik tengah kelas. Nah, ini dia nih seperti kalian lihat di layar langkah kelima untuk menentukan kelas tabel distribusi frekuensi. Oke, terima kasih kalian sudah mengikuti video pembelajaran yang tadi itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.